pemahaman tentang rumah tangga. Saya sendiri, pribadi saya, ketika anak-anak saya itu sudah mulai, saya melihat ini pasti sudah mulai mimpi basah, ini sudah mulai haid. Itu saya sudah mulai masuk materi-materi yang seperti ini. Anakku seperti ini, anakku seperti ini. Kamu nggak boleh kayak begini. Bahkan sampai kepada cara membersihkan kelamin pun tak ajarin. Seorang pria nggak boleh pipisnya kayak begini, begini. Wanita ketika habis buang air kecil, cara pembersihannya kayak begini. Itu tak ajarin semua. Nah, itulah pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, itu di Islam itu, Bung. Jadi kaidah-kaidah seperti ini tuh sudah diajarin. Karena seruan Allah itu sangat jelas. Wahai manusia, pelihara dirimu, pelihara keluargamu, pelihara dari api neraka. Oleh karena itulah kemudian hal-hal seperti ini harus ditanamkan. Nah, kalau saudara saya bertanya, di mana itu? Di setiap acara pernikahan itu pasti ada nasihat perkawinan. Di setiap acara pernikahan umat Islam pasti ada nasihat perkawinan. Dan itu mungkin Anda tidak dapatkan oleh karena Anda acaranya di gedung, sudah duduk di pelaminan. Itu biasanya ada yang melakukan nasihat itu pada saat di pelaminan, ada juga yang melakukan sebelum di pelaminan. Tetapi pendidikan tentang rumah tangga itu sudah dilakoni dari sejak anak itu seperti yang saya gambarkan tadi. Orang tua itu dalam Islam punya kewajiban. Apa dasarnya? Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Saya kira gitu. Jadi kalau saudara mengatakan di dalam agama saudara tidak termaktub dalam kitab saudara tentang hal seperti ini, padahal ini adalah hal yang sangat fundamental dalam beragama, ya gimana bilangnya ya? Apakah karena itulah kemudian kita lihat, mohon maaf, kehidupan di barat sana tentang laki dan perempuan itu nggak ada batasan? Apa karena nggak ada kaidah-kaidah ini dalam Bible? Silakan. Oke. Sebentar Pak Elpakam, ya, biar makin berarah. Kayaknya dari tadi Pak Elpakam nggak paham ya. Maksudnya di sini diskusinya adalah mengambil dari sisi agama masing-masing, yaitu bukan karangan semata dari aturan-aturan pemerintah atau apa, tapi dari Alkitab masing-masing. Nah, biar untuk lebih memahami nanti ini, sekarang ini TikTokan ya. TikTokan apabila ada yang mau dipertanyakan dari segi narasinya langsung dipotong oleh Bang Zuma. Begitupun nanti Bang Zuma langsung dipotong oleh Elpakam. Oke? Boleh ya? Nggak, gini Oke, aja, biar silakan. waktunya aja sampai selesai bicara. Jadi enak seperti biasanya kami sama Bang Juma seperti itu. Oke, kalau begitu Ya, pokoknya gini. silahkan Pak. Di dalam Bible sangat dijelaskan bahwa orang tua itu senantiasa menasihati anaknya, apakah di dalam perjalanan, saat berbaring atau di pintu, dan bla bla bla. Memberikan ajaran-ajaran, nasihat-nasihat ya, hal-hal yang baik tentunya. Makanya saya bilang tadi kita jangan membicarakan tentang kelakuan oknum ya. Kita berbicara tentang ajaran-ajaran yang termaktub di dalam Bible. Itu yang saya sampaikan. Kemudian satu lagi sangat dijelaskan dalam Bible ya, 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuhmu adalah bait roh Tuhan yang ada di dalam kamu. Oleh karena itu jagalah dia. Ini sebenarnya penjelasannya sangat lebar ya, sangat luas ini maknanya. Mengapa harus dijaga? Makanya dalam Advent ini menjaga jasmani itu sangat penting, seperti dilarang minum alkohol, merokok, bahkan sampai minum kopi pun dianjurkan tidak gitu. Itu penjagaan-penjagaan tubuh, masalah kebersihan tentu lebih lagi gitu lah. Maksud saya begini, kalau nasihat secara umum tentu akan dilakukan oleh setiap keluarga kepada anak-anaknya. Itu tidak terbantahkan, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya, pasti orang tua senantiasa menasihati hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Terlepas si anak mau melakukan atau tidak. Oleh karena itu di dalam kekristenan sangat clear ya, sangat jelas. Apakah nasihat orang tua itu dilakukan si anak ini, apalagi dia wanita ya. Makanya sebelum dia melaksanakan perkawinan, gereja meminta surat keterangan dokter. Apakah dia masih suci atau tidak? Apakah dia berpenyakit atau tidak? Itu jelas. Apakah di dalam Islam ada surat keterangan dokter sebelum melaksanakan perkawinan? Itu nanti silakan jelaskan ya. Kemudian, apakah kemudian tadi nasihat perkawinan ya? Nasihat perkawinan secara umum sudah disampaikan ya di tengah-tengah keluarga. Tetapi spesifik di dalam kekristenan sangat-sangat prinsip ya. Sehingga sebelum kedua calon mempelai itu melaksanakan perkawinan, ada diberi waktu 3 bulan konseling
ya untuk pengenalan. Secara umum mereka sudah tahu gitu ya, secara umum perkawinan ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi kedua calon mempelai ini kan tidak tahu karakternya masing-masing. Oleh karena itu diberikan waktu 3 bulan oleh pendeta untuk memberikan karakter, untuk mempelajari karakter masing-masing. Sehingga ketika dia menjelaskan, oh ya calon istri saya karakternya begini, 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 ini, saya bisa menerimanya. Si istri nanti juga akan mengatakan gitu, oh ternyata calon suami saya begini, begini, begini karakternya. Saya juga bersiap menerimanya, begitu. Tetapi apakah di dalam Islam ada istilah yang namanya pacaran itu loh? Pacaran dalam hal ini tidak saya maksudkan untuk berpegangan tangan ya, bukan berpegangan tangan, berpeluk-pelukan, bercium-ciuman, bukan ya. Tapi pacaran ini adalah untuk saling mengenal pribadi masing-masing melalui komunikasi. Ya, itu dia. Itu yang ingin saya tegaskan di sini. Bagaimana umpamanya kalau di dalam Islam sendiri tidak ada pacaran, bagaimana kemudian mereka akhirnya apa gitu? Lalu tiba-tiba dinikahkan, tidak saling mengenal, bahkan ada nama istilahnya masih pakai apa itu ya, cadar itu ya, sampai nggak dilihat wajahnya, nggak dilihat bagaimana apanya, bagaimana kemudian nanti apakah dia kegemukan, kekurusan, apakah sesuai dengan budi yang saya maksud gitu kan? Ini kan sangat-sangat apa? Kalau Kristen tidak, dia terlihat utuh, fisiknya seperti ini, kulitnya seperti ini, rambutnya seperti ini, tingginya seperti ini, gitu kan jelas dia. Saya rasa Kristen lebih clear ya, lebih rinci ya kalau untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Tidak seperti membeli kucing dalam karung kalau menurut saya ya. Apalagi sampai wanita itu dibungkus dulu kan. Nggak dilihat wajahnya bagaimana, mulutnya bagaimana, bibirnya bagaimana, telinganya bagaimana. Kalau di Kristen sangat jelas. Saya rasa seperti itu Pak Juma. Lanjut Gurunda Cuma. Silakan Iya. Gurunda. Oke, kalau di Islam itu konsepnya ada ta'arafa ya ta'arifu, ya ta'arafu, itu jelas, saling kenal. Jadi tidak sampai pada proses pacaran karena dilarang di Islam itu nggak boleh. Ya, la taqrabuz zina, mendekati hal yang menyebabkan orang itu berzina itu dilarang dalam Islam. Nah, lalu kemudian istilah ini itu memiliki tata cara. Tata cara ta'aruf itu ada, saling mengenal sebelum melakukan pelamaran atau peminangan. Harus kenal dulu. Kalau kemudian wanita tersebut mau untuk ta'aruf, ya artinya ada ruang untuk mereka melakukan proses selanjutnya. Tapi ta'aruf ini tidak boleh, dilarang berduaan, nggak boleh. Dalam proses ta'aruf, kedua belah pihak diwajibkan mencari tahu informasi masing-masing. Apa saja yang mau diketahui tentang calon pasangan mereka, mulai dari karakter, pengetahuan, agama, dan seterusnya. Itu bisa ta'aruf. Ya. Lalu kemudian di Islam itu dianjurkan kemudian melakukan salat istikharah, petunjuk. Kalau memang sudah itu jodohnya ya harus dijodohkan. Karena nikah di dalam Islam itu memiliki hukum. Nikah wajib, ada yang disunahkan dan ada yang diharamkan. Nah itu. Jadi jelas di Islam itu, Al-Quran surah Al-Hujurat itu menerangkan, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa dan bersuku dan saling mengenal. Jadi agar kalian saling mengenal itu perintahnya Al-Quran itu ta'aruf. Nah kalau di agama Anda ada nggak perintah itu? Saya rasa tentang syarat sah nikah tadi aja nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya Anda mengatakan didiklah anakmu, mulai dia baring pada saat itu, kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil. Mohon maaf, itu perjanjian lama. Itu ada di ulangan 6, ulangan 4. Itu kaidah-kaidah apa yang kemudian menjadi ketetapan Tuhan terhadap Bani Israel. Itu yang Anda singgung tadi. Nah, kalau Anda mengambil data itu, maka sekalian aja Anda ngambil ulangan 22. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, lalu pria tadi memaksa gadis itu tidur dengan dia alias memperkosa, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah memperkosa gadis tersebut memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seharusnya kalau ditanya syarat sah nikah di agama Anda itu, kalau masih mengambil ajaran-ajaran dari kitab Yahudi, ambil juga ini. Syarat sah nikah berumah tangga salah satunya adalah memperkosa. Ini kaidah, Bung. Kaidah itu adalah ikatan, aturan, ketetapan.
apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki itu, wajib hukumnya laki-laki itu yang sudah memperkosa gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis yang diperkosa. Dan gadis itu harus menjadi istri. Harusnya ini menjadi syarat. Kalau Anda masih menyerempet kepada kitabnya orang Yahudi. Kalau saya ingin menikah pada seorang wanita yang masih perawan, wanitanya nggak mau sama saya, perkosa. Habis itu kasih 50 perak. Wajib hukumnya korban pemerkosaan ini jadi istriku dan tidak boleh kemudian kuusir. Dia pun tidak boleh mengusirku. Itu kalau masih ngambil dari kitab Yahudi. Tapi kalau internal Kristen perjanjian baru itu yang diambil, maka tunjukkan. Karena ada satu kaidah yang menarik di dalam kitab saudara, misalnya dalam Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu ya ada saingannya, yaitu suami, di mana istri harus tunduk kepada suami, laksana tunduk kepada Tuhan. Nah ini bahaya nih, bahaya. Kenapa? Karena ya suami diidentikan dengan Tuhan yang harus ditaati gitu. Jadi kalau suaminya mengatakan, aku pengen kawin lagi, maka harus tunduk. Istri harus taat. Itu tafsiran saya ya. Tapi mungkin saudara akan mentafsirkan yang berbeda. Silakan. Oke, makasih. Tadi ulangan berapa yang Bapak bilang tadi bunuh diri memperkosa itu? Di mana tadi? Biar kita buka. Pak Juma, di mana tadi yang Bapak katakan memperkosa itu? Pak Juma? Di Sorry. Ulangan 22. Saya termute. Ulangan 22 nomor 2829. Ulangan 22 nomor 28 ya. Iya. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan apa ya? Iya itu udah benar itu Bang. Ya, saya baca ulang ya. Ketika seorang pria menemukan seorang gadis perawan yang belum bertunangan lalu mengampirinya dan tidur dengannya dan mereka ketahuan, ya. Maka pria yang telah berbaring dengan gadis itu harus memberikan 50 keping perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu harus menjadi istrinya karena dia telah merendahkannya. Dia tidak boleh menceraikannya seumur hidupnya. Perhatikan kalimat ya. Jadi di sini berbaring ya. Saya nggak tahu berbaring ini apa. Berarti sama-sama suka ya. Nggak mungkin orang memperkosa berbaring menggunakan kata berbaring. Artinya begini. Kalau yang saya tafsirkan ini, apabila ada seseorang yang sudah pacaran, sama-sama suka atau bertemu atau kemudian mengajak, kemudian wanita itu mau, ya si laki-laki harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan gadis itu benar-benar perawan lagi. Kalau enggak gimana lagi itu? Jadi beban sama dia. Oleh karena itu setiap laki-laki Kristen harus hati-hati terhadap seorang perempuan. Nggak boleh. Karena begitu dia berhubungan, dia harus bertanggung jawab sepenuhnya sampai akhir hayatnya. Nggak bisa lalu dia pergi dihukum saja, nggak bisa seperti itu. Itu pemahaman saya gitu. Kemudian tentang kitab Yahudi, saya sudah sampai sekarang saya pusing gitu ya. Kenapa? Memang orang Yahudi yang menulis itu benar ya, orang Yahudi. Tetapi itu berasal daripada Tuhan. Saya yakin setiap perintah yang berasal daripada Tuhan, semua manusia wajib ikut. Itu prinsipnya gitu. Nggak bisa kita bilang, oh karena Tuhan menuliskan kepada orang Yahudi kami nggak ikut. Nggak seperti itu. Jadi kalau gitu bagaimana kita di Indonesia? Ya kan, nggak pernah punya nabi yang menuliskan kitab. Lalu ajaran mana yang kita ikuti? Tentu kita ikuti ajaran yang berasal daripada Tuhan, yang dituliskan di dalam sebuah kitab. Kan ini pemikirannya seperti itu. Bunda. Kemudian gini, kalau kita bisa membaca tapi tidak bisa menafsirkan dengan benar, itu mungkin kita akan terjadi perbedaan pendapat ya. Ya itu mungkin bisa kita pahami dalam sebuah kalimat bisa saja orang berbeda pendapatnya. Kemudian begini lagi, Pak Juma tadi mengatakan laki-laki dan perempuan itu saling kenal. Bagaimana mereka saling kenal sedangkan berkomunikasi di dalam pacaran aja tidak? Makanya saya maksudkan di sini pacaran itu bukan istilahnya berdua-duaan lalu melakukan hubungan yang tidak sesuai gitu. Boleh saja dia berdua-duaan jalan ke mall, duduk-duduk di kedai, makan, minum jus, gak ada masalah. Yang penting mereka sudah ngerti apa yang harus mereka perbuat, apa mereka lakukan nanti dipertanggungjawabkan.
Apalagi di dalam kekristenan saya sudah jelaskan. Sebelum melaksanakan perkawinan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, tes kesehatan rumah sakit. Apakah dia sakit atau tidak? Apakah di dalam Islam juga itu merupakan suatu ketentuan atau suatu kriteria? Saya rasa belum pernah saya dengar. Ya. Bahwa dia harus tes keperawanan, nggak ada kan? Jadi berduaan ini sebenarnya itu ketika saya umpamanya sebagai orang tua, kalau ada punya anak gadis, saya berikan berduaan dengan laki-laki, ya saya yakin bahwa keduanya itu tidak akan melakukan hal apa-apa. Kalaupun nanti mereka melakukan hal yang tidak-tidak, itu akan menanggung risiko yang berat dan beban. Dan melepaskan mereka berdua itu adalah salah satu dorongan saya untuk menyatakan bahwa mereka itu sudah dewasa dan bertanggung jawab. Itu filosofinya di situ. Saya memberikan kebebasan mereka untuk jalan ke sana kemari, berkomunikasi. Karena saya yakin mereka itu dewasa. Tidak perlu lagi harus saya ikat, saya kekang, saya tarik, saya tali gitu. Enggak, karena mereka sudah dewasa. Dan pembelajaran inilah mereka mungkin ya akan mengajarkan kepada anaknya demikian. Sehingga kedewasaan itu benar-benar diterapkan dan diberikan secara penuh. Beda dengan anak, seorang gadis harus dikekang ya. Kemudian harus harus diawasi, diintai dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak merdeka gitu ya. Itu kan sebenarnya membentuk sebuah psikologi sehingga mereka hanya sebagai subjek saja, bukan sebagai penanggung jawab. Karena mereka diyakini mungkin daya pikirnya hanya setengah pria ya, sehingga susah gitu kan. Jadi begitulah, saya rasa sudah jelas ya, di dalam kekristenan itu banyak persyaratan. Bahkan surat perjanjian perkawinan mereka itu pun ada. Saya berjanji akan setia dengan si Polan dalam susah maupun duka, dalam suka maupun senang. Apakah di dalam Islam ada perjanjian seperti itu yang harus dijelaskan? Itu boleh Pak Jum tunjukkan lah. Apakah dia berjanji begitu? Berjanji, tetapi apakah harus diingkari? Kan tidak. Saya rasa itu ya, persyaratan ini dua. Satu, mas kawin. Kalau memang di dalam Islam ini pernikahan, adakah mas nikahnya? Jangan gunakan masa perkawinan, mas kawin. Kan nanti susah nanti. Jadi saya rasa seperti itu. Yang mana sebenarnya ini yang harus kita lakukan ya? Saya rasa gitu aja Pak Jumai, sangat jelas ya. Kristen lebih spesifik ya, lebih rinci ya, menjelaskan untuk membentuk sebuah perkawinan. Bagaimana seorang suami bisa melihat istrinya dengan benar, sementara dia berkerudung ya, bertutup sampai berhijab gitu, hanya matanya aja yang kelihatan. Bagaimana matanya, bagaimana bibirnya, hidungnya, telinganya, kan nggak kelihatan tuh. Lalu bagaimana nanti kemudian dia menyesal, tiba-tiba rambutnya keriting ya, ikal-ikal gitu. Kan ini kecewa, akhirnya terjadilah perceraian kan. Saya rasa seperti itu Pak Jo. Kristen lebih jelas ya kalau menceritakan tentang perkawinan daripada mungkin teman Muslim ya. Karena si suami tidak akan bisa mengenal istrinya lebih jelas sebelum melaksanakan perkawinan. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama tadi ya, terkait dengan Ulangan 22 itu. Di situ ada kata tapas. Tapas itu artinya pemaksaan, memegang ya, atau merebut perempuan ini. Yaitu pemaksaan. Terus kemudian Anda mengatakan kata baring. Kata baring yang Anda maksud itu pemerkosa, anah dalam bahasa Ibrani. Menindas, memperkosa, merendahkan, melecehkan. Itu bahasa Ibrani jelas itu. Jadi itu pemerkosaan. Maka tidak ada kemudian hal yang bisa Anda jadikan acuan untuk pembenaran seperti itu. Kemudian terkait dengan yang saudara paparkan, bahwa harus kemudian seperti yang Anda uraikan. Saya katakan kepada saudara, di dalam agama Anda mungkin secara rinci wanita itu harus diperiksa kelaminnya perawan ataupun tidak. Di Islam itu tidak kayak begitu. Kenapa? Karena jauh sebelumnya di Islam sudah dilarang merusak keperawanan sebelum kemudian mereka suami istri. Wanita lah ikrah dikatakan tidak bisa mendekati. La taqrabuz zina, jangan kau melakukan, jangan kau mendekati zina. Berarti keperawanan itu harus terjamin. Karena memang sudah dasarnya ada perintahnya. Gak perlu diperiksa-periksa lagi. Kalau sudah mendapatkan hal yang ini berarti kan itu pilihan. Makanya ta'aruf, dikenal dulu. Bagaimana latar belakangnya wanita ini? Bagaimana kehidupan sehari-harinya? Dengan siapa aja dia bergaul? Apa latar belakangnya? Dia dari keluarga seperti apa? Kalau fisik itu nomor 3. Yang terpenting itu adalah agamanya. Ya. Fisik itu bukan urusan yang utama. Sama ketika di Ulangan 22 tadi.
Jika seorang pria mengambil seorang istri setelah tidur dengannya, tidak menyukainya dan memfitnahnya serta menjelek-jelekkan dia dengan mengatakan saya menikahi wanita ini, tetapi ketika saya mendekatinya saya tidak menemukan bukti keperawanannya, maka ayah ibu perempuan muda itu harus membawa kepada para ketua kota di pintu gerbang bukti bahwa dia masih perawan. Ayahnya akan berkata kepada para ketua, aku menikahkan putriku dengan pria ini tapi dia tidak menyukainya. Sekarang ia telah memfitnahnya dan berkata, aku tidak menemukan putrimu perawan. Tapi bukti keperawanan putri saya. Kemudian orang tuanya akan memperlihatkan kain itu dengan para tetua kota. Dan tetua-tua kota harus membawa orang itu dan menghukumnya. Mereka harus mendenda dia 100 shikal perak dan memberikan kepada ayah perempuan muda itu. Karena laki-laki ini telah mencemarkan nama perawan Israel. Dia akan terus menjadi istrinya. Dia tidak boleh menceraikan selama dia hidup. Akan tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak dapat ditemukan bukti perawan gadis muda itu, dia harus dibawa ke pintu rumah ayahnya. Dan di sana orang-orang sekota harus melempari dia batu sampai mati. Kenapa ini enggak dilakukan di Kristen? Ketika menemukan ada yang tidak perawan, kenapa enggak kemudian dilempari batu hingga mati? Ya karena itu perbuatan sia-sia. Periksa-periksa perawan itu, orang kalau sudah saling cinta, ya siapa suruh rusak perawan sebelum menikah? Makanya di Islam itu kaidahnya jelas. La taqrabuz zina. Makanya didikannya itu sangat jelas. Kalau sesama saudara aja sudah dipisahkan tempat tidurnya, apalagi yang bukan mahramnya, bukan keluarga intinya, gak boleh. Makanya di Islam itu wanita ya perawan, intinya seperti itu. Wanita sebelum menikah wajib hukumnya perawan. La taqrabuz zina. Wajib hukumnya. Kalau ada yang melakukan satu tindakan yang merusak keperawanan mereka di luar nikah, yaitu dosa zina. Gak perlu diperiksa. Itu pilihan. Dan belum ada di Islam menikah malam pertama tidak perawan dicerai. Gak ada itu di Islam, gak ada. Gak ada. Artinya bahwasanya di Islam itu ya mayoritas pasti rata-rata perawan. Nah sekarang kalau di agama Anda kenapa tidak diperhatikan ini? Ketika ada yang kemudian tidak perawan, lempari sampai mati. Kenapa nggak diperhatikan? Nah termasuk ulangan 22 yang tadi, 28, 29. Jadi kalau ada yang mau menikah, ya perkosa aja. Anda nggak bisa kemudian mengatakan, oh itu baring. Nggak, itu perkosa. Bahasa Ibraninya ana. Ana itu artinya melecehkan, menindas, memperkosa, pelecehan seksual. Itu jelas itu. Bahasa Ibraninya jelas. Jadi nggak bisa kita lari dari situ. Mau dibaringkan diperhalus enggak. Itu ada kata pemaksaan juga di sana. Jadi saudara saya, kalau saudara mengatakan terinci tapi buatan manusia, bukan kaidah yang dibuat oleh Tuhan. Sementara perintahnya Roh Kudus akan datang membimbing ya kepada setiap kebenaran. Nah, mana di dalam kitab saudara tentang itu? Kan enggak ada. Kalau di Islam kan sudah sangat jelas tuh. Di dalam hadis diuraikan apa yang kemudian menjadi pencanangan di dalam rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ini keluarga ini. Anak-anak harus dididik kemudian untuk bagaimana mereka itu menjauhkan diri dari persinahan. Nah, tentang surat perjanjian, di surat nikahnya umat Islam itu tertera sumpah, tertera janji sebagai seorang suami dan juga janji dan sumpah seorang wanita istri kepada suami. Itu tertera, tertulis itu di kartu nikahnya umat Islam. Saking kokohnya suatu ikatan rumah tangga. Nah, saya kira gitu ya, saudara saya. Kalau ternyata misalnya tidak ada tertulis dalam kitab saudara, yang tertulis malah yang seperti yang saya terangkan ulangan 22 dan seterusnya, perintah membunuh yang tidak perawan dalam ketika dia menikah, berumah tangga, dites ya, tes mesin ceritanya ya kan, tes mesin, jok, pah, ternyata nggak perawan, maka dibunuh. Itu bahaya tuh. Dan itu tidak dipraktekkan di Kristen entah kenapa. Tapi giliran saya tanya, mana didikan-didikan itu, Anda mencoba mengambil data dari ulangan 6. Saya kira gitu saudara, silakan. Saya sudah membaca dari 1 Korintus 16 ayat 19 ya, bahwa tubuh kita ini harus dijaga. Itu sangat clear. Menjaganya dari apa? Ya dari fisiknya, supaya jangan tercemari. Bahkan merokok saja dilarang.
apalagi hal-hal yang lebih tabu. Itu kan harus penjelasannya seperti itu gitu ya. Perkosa ya, kalau kita memahami perkosa itu kan pemaksaan ya. Pemaksaan itu bisa dengan cara intimidasi ya, cara merayu, gitu, cara menghasut ya, kemudian mengiming-imingkan. Oleh karena itu ya, seorang laki-laki itu tidak boleh memaksa wanita untuk berbaring dengan dia melakukan perzinahan. Dan itu resikonya agak berat bagi si laki-laki itu dan tidak boleh menceraikannya. Oleh karena itu setiap laki-laki Kristen seperti saya itu saya harus hati-hati. Di dalam pacaran saya hati-hati, nggak mau sampai terjerumus ke dalam itu. Tapi kenapa ada orang yang melakukan? Ah, kembali seperti itu tadi. Mereka melanggar hukum-hukum yang sudah ditentukan. Ya akhirnya apa? Berdosa. Yang seperti sampai Pak Juma tadi. Kemudian periksa kesehatan ini sangat penting. Supaya nanti ya jangan terjadi penyesalan di kemudian hari ya. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita bukan tidak percaya ya kepada seseorang. Tapi untuk membuktikan kebenaran kita itu kita harus punya data ya, punya tindakan. Bukan hanya percaya-percaya begitu saja. Ya mungkin dalam keyakinan Bang Juma banyak ya yang tidak perawan tapi dia tidak berani ribut-ribut gitu kan. Karena mereka sudah melakukannya mungkin ya. Jadi di dalam Kristen ini walaupun mereka pacaran ya toh, sudah lama kenalan, sebelum mereka melaksanakan perkawinan ya tetap harus diperiksa. Jangan-jangan mereka sudah melakukan sesuatu yang dilarang gitu kan. Oleh karena itu mereka akan mendapat hukuman dan mereka tidak dibenarkan mungkin. Kalaupun mereka mau kawin ya keluar dari gereja Advent. Begitu dia ajarannya tegas gitu. Gak main-main dalam hal ini. Ya. Jadi sangat jelas ya. Tapi kenapa di Islam tidak memerlukan itu? Pak Juma mengatakan bahwa urusan fisik itu ketiga gitu. Ini aneh. Sementara perkawinan itu selain mempersatukan jiwa, yang mempersatukan tubuh. Ya kan antara kita gitu. Bagaimana supaya kita itu nanti enak ke belakangnya begitu. Saya rasa jelas ya. Kemudian tentang tadi dikatakan bahwa dia akan dirajam atau dibunuh atau apa ya ketika dia ada yang Pak Juma bacakan. Itu lagi salah satu bukti ya menjelaskan bahwa Kristen ini tidak boleh berdusta atau memfitnah. Hukumannya berat. Apabila seorang laki-laki memfitnah istrinya tidak perawan, ternyata dia perawan, ya hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya gitu. Makanya sangat jelas. Ayat-ayat yang Pak Juma bacakan itu sangat membuktikan bahwa Kristen ini sangat tidak boleh berdusta, apalagi fitnah. Itu kalau kita ambil makna daripada ayat yang Pak Juma bacakan tadi itu. Oleh karena itu kita ya begitu berumah tangga jangan coba-coba memfitnah atau jangan coba-coba berdusta. Makanya perlu tes. Kalau dia sudah dites, itu nggak mungkin lagi karena itu dokter ya, nggak mungkin dokter itu bohong karena mereka punya kode etik ya. Dan itu sangat-sangat dipertanggungjawabkan mereka dalam hal ini. Saya rasa ya sangat jelas ya. Makanya di dalam Islam ini kenapa tidak ada tes keperawanan? Maksudnya apa? Apakah saling-saling percaya begitu saja? Oke, kita boleh saling mempercayai. Tetapi kepercayaan itu kan harus didukung oleh bukti supaya lebih kuat. Ke depannya kita enak, kita nyaman gitu. Saya rasa seperti itu Pak Juma. Oke. Sangat menarik ya. Sangat menarik apa yang saudara paparkan. Tapi yang saya uraikan itu adalah sesuatu yang berasal dari kitabnya orang Yahudi. Anda mengatakan dilarang, tapi ini perintah. Kalau dia memperkosa, kalau dia menceraikan justru tidak boleh, harus dinikahkan. Jadi wanita ini sudah diperkosa, setelah itu kemudian dipaksa menjadi istri dari pemerkosa. Kira-kira gimana itu? Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan di Islam seperti yang saudara jelaskan, di agama Anda misalnya tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat cemar, tapi faktanya di dalam kitab Anda itu kan jelas tuh. Dan tidak semua orang bisa mentafsirkan secara positif. Terbukti bagaimana, mohon maaf, kelakuan teman-teman Kristen ya dalam kehidupannya, dalam hal ini hubungannya dengan sesama manusia, lawan jenisnya, bahkan sesama jenisnya. Bagi orang yang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, satupun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ini kalau dijadikan tafsiran, maka semua bisa suci. Bagi orang suci semuanya suci. Jadi apapun yang dilakukan suci. Kan gitu. Lalu kemudian kalau Anda melihat dalam 1 Korintus 7,
Saudara-saudara, inilah yang kumaksud yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jadi ini perintah ini. Orang yang sudah punya istri ya harus merasa nggak punya istri. Kalau tidak punya istri, ya kan bisa menikah lagi. Ini jadi dasar pijakan orang-orang di Kristen yang masih mau menikah. Dan itu kita banyak lihat kok. Belum diceraikan istrinya, menikah lagi. Kenapa? Ada dasar pijakannya dalam kitabnya mereka, yang mereka tafsirkan sesuai dengan apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud yaitu waktu yang telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seakan-akan mereka tidak beristri. Ya bujang dong. Kan begitu. Sebagai bujang ya boleh dong dia melakukan itu. Nah, di 1 Korintus 7 pun dikatakan, tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua, dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin, kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Ini apa maksudnya data ini? Kalau di terjemahan lama dikatakan, tetapi jikalau seorang menyangkakan tiada menjalankan dengan sepatutnya kepada anak perawanannya, di dalam hal ini ia sudah lepas dari akil balik, maka jikalau disangkanya perlu mengawinkan dia, biarlah ia memperbuat sekehendak hatinya. Tiadalah ia berbuat dosa. Maka bolehlah mereka itu kawin. Maksudnya apa data ini? Apakah ini implementasi yang sama ketika seorang nabi diperkosa oleh 2 anak gadisnya di dalam kitab saudara, atau gimana? Ya karena kita melihat, ya Anda tidak mampu kemudian menunjukkan data di dalam kitab kami seperti ini. Yang Anda hanya menguraikan periksa perawan. Mana dalilnya di kitab saudara? Melakukan konseling, mana dalilnya? Semua yang Anda uraikan itu tidak tertulis. Jadi boleh saya katakan Kristen ini berdiri di atas kaidah-kaidah tak tertulis. Yang tertulis ditinggalkan, yang tidak tertulis dilakukan. Kan lucu. Yang tertulisnya adalah perkosa, yang dilakukan bukan itu. Mereka bikin aturan sendiri. Jadi apa gunanya kitab itu ditenteng setiap saat? Coba. Apa gunanya? Sementara perintah-perintah yang ada dalam kitab saudara, ya seperti yang saya gambarkan tadi, bagi orang suci semua suci. Bahkan Paulus mengatakan, semua halal bagiku. Semua halal, tidak ada yang haram berarti. Nah, tapi kenapa kemudian itu tidak dipraktekkan di Indonesia, tapi di luar sana dipraktekkan? Nah, itu dia saudara ya. Supaya kita memahami bahwa dasar-dasar agama itu harus diikat dengan dalil yang berasal dari kitab yang kita pegang. Bukan hanya asumsi karena melihat agama lain melakukan, kita pun melakukan. Karena melihat agama lain mencontohkan, kita pun mencontohkan. Padahal tidak ada dasarnya di dalam kitab suci yang kita pegang, dalam kitab yang kita anggap suci. Demikian. Begini Pak Juma kan. Pak Juma mengatakan tidak ada tertulis secara eksplisit di kitab suci, tapi kenapa dilakukan tidak seperti itu. Saya sudah mengatakan bahwa Pak Juma juga panduannya bukan hanya Al-Quran, ada hadis, ada kitab kuning. Kitab kuning yang buat siapa? Kan orang-orang juga. Tetapi karena dianggap itu baik, dilakukan. Makanya dari awal sudah saya katakan, kami juga punya kitab lain seperti doktrin dan traktat-traktat. Ya. Itu juga kami pegang. Kami yakini karena setelah dilontarkan ke tengah-tengah umum itu baik gitu. Jadi segala sesuatu yang baik itu wajib dilakukan gitu. Jangan karena dia itu bukan nggak ada gini. Nah, itu kan sepertinya susah ya. Kitab kuning siapa yang nulis? Itu dipelajari kan, diyakini. Banyak juga saya rasa tulisan-tulisan para ulama itu yang diikuti orang gitu ya. Jadi itu yang pertama, supaya nanti kita jangan berputar-putar di situ lagi. Tidak bisa menafsirkan dengan benar ya. Banyak orang-orang yang salah menafsirkan sehingga dia menginginkan sesuai dengan keinginan nafsunya sendiri gitu kan. Kemudian satu lagi ya, seperti semua halal. Saya rasa di dalam Islam saya pernah mendengar bahwa untuk membaca itu ada 15 ilmu alat ya. Bagaimana cara membacanya, intonasinya, penggalan-penggalannya. Kalau yang Bapak maksudkan tadi yang diucapkan Paulus itu, semua halal bagiku, tidak semuanya membangun. Semua halal bagiku, tidak semuanya berguna. Maksudnya,
segala sesuatu yang halal bagi Paulus itu belum tentu semuanya membangun dan bukan semuanya berguna gitu. Contoh, di zaman sekarang saja gula haram, halal loh. Gula. Siapa bilang gula tidak halal? Tapi bukan semuanya itu berguna dan membangun. Contohnya orang yang sudah kena diabetes, gitu. Daging juga halal, daging lembu halal. Tapi bukan semuanya membangun dan berguna bagi orang-orang tertentu. Oleh karena itu Paulus ingin mengatakan ya bahwa semua halal baginya ya belum tentu membangun dan oleh karena itu ketika kita membaca itu harus benar-benar paham maksud saya dalam hal ini. Di mana komanya, di mana titiknya, di mana intonasinya. Saya rasa Pak Juma lebih paham dalam hal itu. Oleh karena itu ke depannya nanti supaya kita bisa apa ya. Jadi jelas Pak Juma ya. Saya jelas, sangat-sangat jelas. Saya sudah clear menjelaskan itu. Tapi ternyata Pak Juma tidak bisa menjawab. Hanya berdasarkan kepercayaan ya. Tetapi kita kepercayaan itu kan harus dipenuhi dengan beberapa fakta mendukung. Sehingga kepercayaan dan keyakinan itu terpenuhi, gitu, tertuntaskan. Tapi oke lah. Pak Juma tidak pernah menunjukkan di mana ada perjanjian. Itulah surat janji perkawinan atau pernikahan di dalam Islam. Nggak ada. Hanya akad nikah aja, surat nikah, keterangan. Gitu. Tapi kalau dalam Kristen ada surat pernyataan ditandatangani. Yang menandatangani itu kedua mempelai, wali, dan pendeta. Dan itu akan dipertanggungjawabkan mereka ketika mereka ingkar akan perjanjian itu. Gitu. Oleh karena itu ya, tetapi terlepas daripada kita manusia bisa saja orang melakukan kesalahan. Tapi bukan itu yang mau saya poin. Tetapi yang ingin saya uraikan di sini tentang aturan-aturan dan tata cara perkawinan. Si pelanggarnya ya jangan kita paksakan bahwa dia melaksanakan ajaran agama, tidak. Pelanggar itu yang melanggar, dia berdosa. Gitu. Saya rasa itu Pak, sangat jelas saya rasa saya menjelaskan ya. Ingat, di dalam kekristenan ini ada lagi panduannya seperti doktrin dan traktat ya. Itu nanti harus saya bawa nanti kalau bila perlu apa. Tapi kalau di Google pun udah banyak itu syarat-syarat perkawinan di dalam kekristenan itu. Ada konseling dan sebagainya. Saya rasa gitu Pak. Oke, jadi yang saudara minta itu semuanya ada dalam buku nikah. Itu terdokumentasi dalam buku nikah itu. Ya, ada yang warna merah, ada yang warna hijau tua ya. Itu dalam buku nikah itu ada lengkap semua, janji, sumpah seorang istri, dan itu ditandatangani suami istri, ditandatangani oleh KUA. Jadi tidak ada yang kemudian Islam itu terlewatkan. Nah, terkait dengan kitab kuning ya. Kitab kuning itu bahasannya apa? Membahas tentang fikih, membahas tentang akidah, membahas tentang akhlak, membahas tentang tata bahasa. Ada kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlakul Karimah, Safinatun Najah dan seterusnya. Itu kitab kuning. Kitab kuning itu adalah sebuah kitab yang mana cakupannya adalah membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahihah. Tak ada masalah. Dan itu bukan dianggap sebagai kitab suci, bukan karangan dalam arti kata oh ini ada dibuat lantas kemudian dianggap sebagai hadis. Tidak. Itu adalah kitab-kitab hadis, membahas tentang hadis, membahas tentang Al-Quran. Ada tafsir, ada ilmu Al-Quran, bahkan sampai ilmu sosial, muamalah, itu diajarkan di situ. Jadi bukan hal yang menjadi sebuah hal baru, tidak. Tapi metodologi penyampaian Al-Quran, metodologi penyampaian hadits, itu kemudian sehingga para ulama ketika berbicara tentang fikih, maka mereka membuat buku, membahas tentang jual beli misalnya, kitabnya ini. Membahas tentang warisan, kitabnya ini. Seperti itu. Artinya, cakupan daripada hadis itu adalah implementasi uraian daripada Quran. Litubayyina linnas, kan jelas tuh. Al-Quran datang sebagai pokok hukum. Pokok hukum ini kemudian diuraikan oleh Nabi, karena beliau yang diberi tugas untuk menjelaskan isi pokok itu. Maka uraiannya disebut hadits. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk beliau uraikan kepada seluruh umat manusia apa yang harus manusia lakukan. Itu perintah. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang terkait yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena isi daripada hadis adalah isi Quran.
muatan daripada hadis itu adalah uraian daripada Al-Quran. Contoh, ini sudah sering saya katakan. Ketika ada perintah kemudian sholat, inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah suatu perbuatan ibadah, tindakan ibadah, prosesi ibadah yang membuat pelakunya ya terlepas dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, lalu bagaimana perintah sholat itu? Bagaimana dilakukan ibadah sholat itu? Prosesinya seperti apa? Rasulullah kemudian mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka apa yang diuraikan tentang sholat, uraiannya ini disebut hadits, penyampaian Rasulullah. Tata caranya dipraktekkan oleh beliau. Nah, itulah yang disebut hadits. Jadi kalau saudara saya kemudian mengatakan tidak ada kaidah-kaidah itu, Anda keliru. Justru yang Anda paparkan tadi itu sesuatu yang tidak tertulis. Nah, sedangkan yang tertulis tidak dipraktekkan. Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Intinya pada kesimpulannya adalah agama Kristen membentuk suatu prosesi di dalam agamanya tidak berdasar terhadap apa yang tertuang dalam kitabnya. Artinya dia buat-buat sendiri, entah itu karena meniru, entah itu karena melihat, atau itu inisiatif sendiri. Nah, sedangkan kitab sucinya sepi pemberitaan tentang hal-hal yang dilakukan. Berbeda dengan Islam. Saya kira begitu ya, saudara. Mungkin materi ini kita tutup dan kita lanjutkan ke materi yang lain. Kalau teman-teman masih mau melanjutkan, di tempat saya ini udah pukul 3. Yang pada intinya apa yang kita bahas ini adalah satu hal yang sifatnya edukasi kepada dua umat, Islam dan juga Kristen, untuk menjadi pelajaran. Silakan. Mungkin ini kesimpulan terakhir ya. Pak Juma tidak menjelaskan di surat nikah itu adakah tanda tangan orang tua dan saksi atau wali dan sebagainya. Saya belum pernah jawab. Kemudian kitab kuning ya, membahas Al-Quran dan hadis. Sudah saya sampaikan, kita memiliki pola yang sama walaupun mungkin judulnya berbeda ya. Kalau Bapak mengatakan kitab kuning, kami mengatakan doktrin. Ada kitab doktrin kami. Di situ juga membahas tentang Bibel, penjelasan-penjelasan, uraian-uraian. Seperti itu gitu loh. Tapi saya ada satu sedikit gini ya. Ada sebuah hadis yang saya baca bahwa Nabi Muhammad berkata ya, aku tinggalkan 2 hal kepadamu dan kamu tidak akan tersesat bila mengikutinya. Tapi ternyata ada kitab lain yang harus diikuti seperti kitab kuning, penjelasan-penjelasannya gitu. Lalu ini berapa kitab sebenarnya? Tapi oke lah, mungkin Pak Juma kata, oh itu penjelasan begini, oke. Hadis adalah kitab yang menjelaskan Al-Quran. Seharusnya sudah klop kedua itu. Tapi kenapa ada lagi kitab yang lain menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis lagi? Yang Pak Juma katakan tadi kitab kuning gitu ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Kita sama-sama punya kitab ya. Ya, istilah kitab lain selain daripada kitab suci ya. Pak Juma juga punya kitab lain selain kitab suci yang disebut hadits. Tetapi ternyata ada lagi kitab yang lain. Padahal Nabi Muhammad sendiri mengatakan 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi ada lagi kitab yang lain yang nggak ada masalah. Kemudian hadis sebenarnya harusnya sudah cukup ya. Sudah cukup dia menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, apa yang dimaksudkan gitu ya. Tetapi kenapa harus ada kitab yang lain? Itu nanti silakanlah, nggak masalah. Kemudian saya juga mau tahu, apakah di dalam hadis itu dijelaskan ya? Dijelaskan bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara ucapan-ucapan doanya gitu kan. Apakah itu terdapat di kitab kuning atau terdapat di hadis? Tapi saya rasa ya nggak perlu dibahas, karena ini juga selesai ya persoalannya. Saya rasa begitu Pak Juma ya, judul perkawinan di dalam Kristen sangat jelas ya. Sangat jelas ya, itu bisa kita baca nanti di doktrin penjelasannya. Bagaimana caranya, bagaimana harus dilakukan, apa-apa saja persyaratannya. Sangat banyak lah, mulai dari konseling untuk pengenalan si wanita, apakah rambutnya keriting atau botak. Karena kalau dia berkerudung kan kita nggak tahu itu rambutnya gimana, apakah berketombe atau bagaimana ya, apakah mungkin dia borokan gitu kan. Oleh karena itu dia harus dilihat secara umum, bisa dilihat, ya kan, walaupun tidak harus menelanjangi tubuhnya, enggak. Cukup berpakaian resmi, kemudian kita lihat, setidaknya wajahnya bisa kita lihat, ataupun kakinya bisa kita lihat, apakah penuh dengan kurik-kurik atau enggak. Bagaimana dengan wanita yang dibungkus? Kan kita susah. Akhirnya pernah ya, seseorang menceraikan istrinya karena ternyata istrinya itu punya sakit kusta ya. Nah ini kan jadi masalah kan. Bagaimana terjadi hal seperti itu ya? Karena dia tertutup, wanitanya tertutup gitu. Sehingga diceraikan walaupun baru 1 hari ya menikah dengan si wanita tersebut. Di Kristen tidak akan terjadi seperti itu. Karena dia sudah melihat
fisik istrinya bagaimana, tidak dibungkus ya dengan hijab gitu ya. Hanya dia cukup ya berpakaian resmi aja. Saya rasa begitu Pak Juma ya. Di Kristen ini sangat jelas lah ya. Sangat jelas lah untuk ketika kita ingin mengambil seorang wanita, sangat bisa kita pandang secara visual, kita udah tahu. Lalu dilengkapi lagi dengan konseling ya, tentang pemahaman kejiwaan daripada pasangan masing-masing. Saya rasa sih seperti itu Pak Juma. Terima kasih. Oke, baik ya, saudara kita ya, atas paparannya terkait dengan syarat sah nikah perkawinan di dalam Kristen. Ya memang jelas, udah jelas sekali memang. Oke teman-teman, silakan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, waktu dan tempat dipersilahkan.